Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak pengampu mata kuliah PKN yaitu Bapak Muhammad Yusuf SHMH, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Adapun di kesempatan presentasi ini, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak dosen dengan materi pembahasan Pancasila sebagai ideologi. Makalah ini disusun oleh saya, Abdul Muthalib, Saudari Alfiki Pratiwi, Saudari Anissa, Saudari Dia Nurjannah, dan Saudari Ananda Ayunisa Fitri Lubis. Dengan ini kami akan menjelaskan materi di atas sesuai dengan pembagian item tugas masing-masing. Demikian kata sambutan saya. Wabillahi taufiq wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Ayunisa Fitri Lubis. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos yang berarti bentuk dan idein yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan. Yang kedua, bahwa ideologi di samping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. Yang ketiga, bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial dan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiki Pratiwi akan melanjutkan penjelasan poin kedua, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal merupakan pemberian peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Menurut Alfian, suatu ideologi yang baik harus mengandung 3 dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang tinggi dan kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran 3 dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Nah, 3 dimensi ini ada dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Nah, yang pertama ada dimensi realitas, yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. Yang kedua ada dimensi idealitas, yaitu ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dia Nurjana, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian materi mengenai Pancasila dan agama. Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana falsafah negara Pancasila terkandung dalam Undang-Undang 1945. Hal ini mengingat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Jimli As-Siddiq tahun 2010, bahwa dalam perspektif internal, ajaran kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya mencakup ajaran kedaulatan Tuhan. Ajaran kedaulatan Tuhan yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan bangsa Indonesia dalam alinea keempat dan ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara itu, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pula bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman kedaulatan Tuhan itu ditegaskan lagi dalam rumusan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Adanya prinsip ajaran kedaulatan dalam negara Republik Indonesia pertama-tama harus dipahami keyakinan akan adanya kemahakuasaan Tuhan yang mutlak. Maka setiap manusia dipandang relatif dalam hubungan yang egaliter antara satu sama lain. Muhammad Atta pada tahun 1945 sampai 1956 menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila merupakan dua lapis pundamen, yaitu pundamen moral dan pundamen politik. Bahkan Bung Hatta menekankan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik. Sedangkan dasar kemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan hidup yang berdasarkan pada dasar-dasar yang memimpin. Sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, normal fundamental negara, ideologi negara, cita-cita negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rujukan dan landasan utama dalam penyelenggaraan negara yang tercermin dalam bentuk-bentuk antara lain visi misi, kebijakan, program, dan peraturan. Meskipun negara ini didirikan tidak sebagai negara agama, tetapi nilai-nilai yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan dengan nilai-nilai agama, dan itu terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Demikianlah penjelasan materi dari saya
yang mengenai Pancasila dan agama. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelompok 3 PKN. Di sini saya ingin menjelaskan Pancasila dan ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia karena Pancasila telah disepakati sebagai ideologi nasional. Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi juga bermakna sebagai pandangan, nilai-nilai, cita-cita, dan keyakinan. Dalam kehidupan nyata, ideologi juga merupakan kumpulan nilai dan norma yang berdasarkan pada Pancasila. Prinsip dasar Pancasila memahami dan menafsirkannya, kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan tumbuhnya jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme. Pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdiri dengan kokoh dan harus memenuhi kemana arah tujuan yang ingin dicapai. Di dalam Pancasila juga terdapat unsur-unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan semua unsur itu harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan visi dan misi, khususnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Indonesia juga sebagai negara demokrasi harus dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan warga masyarakat dalam rentan waktu panjang yang dijiwai oleh semangat kehidupan berkeadilan, persaudaraan, serta bermartabat, dan demokrasi merupakan suatu proses pembelajaran bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita juga harus patuh kepada hukum dan undang-undang yang telah diatur di negara kita ini, dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan bersama, dan tidak membedakan masyarakat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dan teman-teman, kiranya agar dapat menelaah atau memahami dari masing-masing yang sudah dijelaskan di presentasi ini. Jadi kepada teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah PKN mengucapkan banyak terima kasih atas segala tanggapan yang telah diberikan. Presentasi ini kami tutup dan kami sudahi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada rekan-rekan dan Bapak dosen sekalian kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam hal menyampaikan atau menjelaskan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.